warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama membukanya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan memberikan materi pengolahan bahan pangan dari bahan dasar perikanan dan peternakan dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk ke materi pengolahan. Bab yang akan kita bahas adalah pengolahan bahan pangan setengah jadi dan hasil samping dari hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan siap konsumsi. Apa sih keuntungannya? Ada 5 keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Yang pertama, dapat dikemas lebih ringkas. Yang kedua, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Yang ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Dan yang kelima, menghemat ruang penyimpanan dan mengurangi biaya dalam penyimpanan. Selanjutnya, pangan setengah jadi dari hasil perikanan. Ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, bakso ikan, dendeng cumi, terasi udang, dan yang terakhir, tepung rumput laut. Ada pula pangan setengah jadi hasil peternakan. Yang pertama, telur asin, yang kedua, dendeng daging, yang ketiga, kornet, dan yang keempat, keju. Berikutnya, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari bakso ikan. Bakso ikan mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, berbahan dasar ikan seperti tuna, surimi, udang, kakap, dan marlin. Yang kedua, diolah menggunakan tepung tapioka. Yang ketiga, dimasak dengan cara direbus atau digoreng. Yang keempat, memiliki tekstur yang lebih lembut. Untuk karakteristik dendeng cumi, ada 4. Yang pertama, makanan kering dari hasil pengawetan. Yang kedua, lembaran daging cumi-cumi ini diberi campuran bumbu dan dikeringkan. Yang ketiga, kaya kandungan gizi seperti protein, mineral, kalsium, fosfor, dan zat besi. Kelebihan dari dendeng cumi adalah masa simpan yang lama. Selanjutnya ada terasi udang yang memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, makanan ini berbahan dasar udang rebon. Yang kedua, berbentuk seperti pasta dan berwarna hitam kecoklatan atau kemerahan. Yang ketiga, prosesnya, udang direbus dan digiling, ditambahkan garam, difermentasikan, dijemur, lalu digiling kembali hingga dapat dibentuk. Berikutnya ada tepung rumput laut. Ini adalah salah satu cara pengawetan rumput laut. Tentunya lebih praktis dalam penggunaan dan penyajian. Ada beberapa kegunaan dari tepung rumput laut. Yang pertama, pengatur keseimbangan. Yang kedua, bahan pengental. Dan yang ketiga, pembentuk gel. Tepung rumput laut ini dimanfaatkan oleh industri makanan, obat-obatan, kosmetik, tekstil, cat, pasta gigi, dan lain-lain. Kemudian, telur asin. Ada 3 poin penting pada telur asin. Yang pertama, makanan ini diawetkan dengan cara diasinkan. Yang kedua, telur yang dipakai biasanya adalah telur bebek atau itik yang memiliki ciri khas cangkang berwarna hijau kebiruan. Ada ciri-ciri telur asin berkualitas tinggi. Yang pertama, kuning telur berwarna agak kemerahan. Yang kedua, kering. Jika digigit tidak mengeluarkan cairan. Yang ketiga, tidak menimbulkan bau amis. Yang keempat, rasanya asin, tidak menyengat. Dan yang kelima, teksturnya berminyak. Selanjutnya ada dendeng daging. Dendeng merupakan daging yang dipotong tipis, dibumbui, digeringkan dengan api kecil atau diasinkan dan dijemur. Garam dapur merupakan bahan pemberi
cita rasa dan pengawet pada makanan ini, karena garam dapat menghambat pertumbuhan jasad rennet. Berikutnya ada kornet. Kornet merupakan daging berbentuk gilingan daging halus yang berbumbu. Kornet diawetkan dalam kemasan kaleng atau saset. Kornet ini dapat dihidangkan sebagai campuran lauk seperti perkedel, telur dadar, mie, pengisi roti, dan lainnya. Berikutnya ada keju. Keju terbuat dari susu sapi, kerbau, maupun kambing melalui proses pengentalan dengan bantuan bakteri atau enzim tertentu. Hasilnya kemudian dikeringkan, diproses, dan diawetkan. Varian keju ada banyak, tergantung jenis susu, metode pengentalan, dan proses pembuatan. Selain keju, produk pangan setengah jadi dari susu lainnya adalah susu bubuk dan yogurt. Nah, demikian tadi materi yang sudah kita bahas. Untuk bagian yang bertanda panah ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anakku, tadi kita sudah membahas bersama materi pengolahan kelas 9 di semester 2. Tadi sudah kita bahas 8 jenis makanan ya. Yang 4 dari hasil perikanan dan yang 4 lagi dari hasil peternakan. Nah, untuk selanjutnya sudah berikan evaluasi. Kalian bisa lihat di link description di bawah ini atau kalian bisa mengaksesnya di akun Pins masing-masing. Jika ada pertanyaan, bisa kalian hubungi saja via WA ataupun via Teams. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M.